Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Tidak sanggupkah engkau beribadah? Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Pertanyaan tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, ini adalah pertanyaan evaluatif bagi umat Israel perjanjian lama saat itu. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang makmur, Tuhan berusaha memunculkan kesadaran dalam hati umat Israel bahwa mereka harus beribadah dan beribadah dengan setia, hormat, dan dalam kekudusan. Tuhan tahu karakter mayoritas bangsa ini, suka memberontak, suka bersungut-sungut, materialis. Iman mereka tidak teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat yang kita baca dan dengar ini memunculkan pertanyaan yang membangkitkan kesan bahwa ada orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak tertuju kepada Tuhan. Ibadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Lalu tertuju kepada siapa jika ibadah tidak tertuju kepada Tuhan? Ya, kepada sosok pribadi manusia, atau juga kepada dirinya sendiri, yaitu memuaskan batinnya saja, atau kepada sesuatu yang tidak jelas. Sesungguhnya, ibadah yang benar adalah ibadah yang didasarkan pada pengenalan kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan hidup sesuai perintah Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Sesungguhnya dasar dan dorongan beribadah tidak selalu didasarkan karena kesadaran untuk mendekat kepada Allah, ataupun dorongan natural manusia, yaitu secara moral manusia merasa diri harus beribadah. Prinsip humanisme juga memiliki sisi pemahaman bahwa kesadaran manusialah yang membawa manusia berbuat baik, dan itu tidak jarang disamakan dengan ibadah. Namun beda dengan ibadah yang didasarkan atas kesadaran sebagai umat yang berdosa dan sudah diampuni dosanya, sehingga kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa cinta dan syukur kepadanya. Mari bedakan ibadah karena dorongan moral, karena ajaran humanisme, dengan ibadah kepada Allah atas dasar kesadaran sebagai makhluk yang dikasihinya dan wajib berbuat bakti kepadanya. Alkitab katakan dalam Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ayo beribadahlah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri demi memuaskan batin kita saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau selalu beribadah kepadamu secara sadar, yaitu kepada Allah yang sangat mengasihi saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau beribadah hanya kepadamu dengan iman dan tulus, bukan beribadah karena dorongan moral manusia semata, dan bukan pula atas kesadaran logika kami sebagai makhluk hidup. Terima kasih Tuhan, firman-Mu semakin meluruskan motivasi dan tujuan ibadah saya. Saya mau terus mengasihi-Mu dan menunjukkan hati hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Senin dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.